Halo semuanya, bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang MC semi formal. Nah, masih ingat tentang MC formal kemarin? Ya, MC formal yaitu MC yang berwibawa ya teman-teman. Jadi semuanya terpaku, kemudian harus sesuai dengan struktur acara dan juga lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang MC semi formal. Sebelumnya teman-teman pasti sudah tidak asing tentang MC semi formal. Ya, MC semi formal itu antara formal dan juga tidak formal. Nah, lalu bagaimana MC semi formal sebenarnya? Jadi, jika MC formal kita tahu adalah MC yang berwibawa. Nah, sedangkan pada MC semi formal ini adalah MC yang masih profesional namun terkesan hangat dan juga terkesan lebih menghidupkan suasana karena di sini ada konteks semi formal ya teman-teman. Nah, bagaimana sebenarnya MC semi formal itu nanti bisa dikatakan lebih efektif dan juga bagaimana bisa memandu jalannya acara. Jadi jika tadi gaya formal itu untuk MC formal berwibawa, jika MC semi formal ini terkesan masih memiliki wibawa namun terkesan santai. Jadi kondisi audiens akan semakin hidup. Berbeda dengan MC formal dan juga non formal. Itu bedanya MC formal, semi formal dan juga non formal ya. Kemudian pada MC semi formal ini energinya terkesan hidup karena akan ada interaksi juga dengan para audiensnya. Nah, ciri khas dari MC semi formal sendiri ada 4. Yang pertama dengan bahasanya. Bahasa yang digunakan itu bahasa yang tidak kaku, namun masih menggunakan bahasa yang formal, bukan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di dalamnya. Mungkin ada 1-2 kata-kata yang digunakan selingan, namun sebaiknya dihindari karena di sini masih merupakan MC semi formal. Selain dari bahasa, intonasinya juga sangat-sangat berbeda dengan MC formal. Nah, intonasinya sangat hangat, kemudian bervariasi, tidak monoton. Jadi yang disampaikan akan terasa bedanya formal dan juga semi formal, di mana intonasi-intonasi yang disampaikan akan bervariasi di dalamnya. Nah, jadi dengan adanya suara-suara yang berinovasi ini dan juga tidak monoton ini, suaranya menjadi hidup, menghidupkan suasana, menciptakan interaksi kepada audiens. Nah, selanjutnya ada ekspresi. Jadi ekspresi antara formal dan juga semi formal pastinya berbeda. Akan lebih leluasa menjadi seorang MC yang semi formal dibandingkan dengan MC formal. Selanjutnya ada tempo. Tempo juga tidak terburu-buru, tidak kaku, dan juga leluasa. Jadi ada 4, ada bahasa, intonasi, tempo, dan juga ekspresi yang digunakan berbeda dengan MC formal sebelumnya. Nah, selanjutnya dari MC semi formal ini akan menyisipkan sebuah seni. Seni apa yang dimaksud? Seni yang dimaksud adalah seni humor di dalamnya. Jadi seni humor ini bukan lelucon yang dilontarkan spontan, namun lelucon-lelucon yang memang sebuah kalimat ringan yang biasa digunakan untuk menghidupkan suasana sehingga memunculkan antusias dari para audiensnya, sehingga bisa digunakan untuk menyemangati hari, kemudian menghidupkan suasana. Namun humor ini juga perlu dihindari atau diperhatikan beberapa hal, di mana humornya tidak mengandung sara, kemudian juga pertimbangkan hal-hal yang jelas, kemudian tidak ada paksaan dan juga masih relevan dengan konteks yang dibawakan pada acara tersebut. Jadi tidak hanya terkesan humoran-humoran tidak bernilai, namun sebuah humor yang bisa menghidupkan suasana menjadi lebih senang. Kemudian bagaimana cara mengemas humor tersebut menjadi humor yang aman, kemudian efektif, bisa digunakan dalam penggunaan MC-nya sendiri. Jadi dimulai dari pernyataan yang serius, kemudian dilanjutkan dengan kembali ke materi. Contohnya, memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu, sesi makan siang. Nah, seperti itu adalah humor-humor kecil namun masih sesuai dengan konteks dan tidak melanggar hal-hal yang disebutkan tadi, namun bisa mencairkan suasana di kegiatan tersebut. Kemudian harus terdapat transisi yang mulus. Jadi biasanya orang kalau membuat humor itu ada yang terkesan. Biasanya kalau kita mengatakan krik-krik atau masih tidak nyambung dengan para audiensnya. Jadi itu juga perlu dihindari. Kita perlu berlatih untuk membuat humor supaya tidak terkesan tidak
sebaliknya dari audiens, sehingga humor tersebut tidak ada dampaknya sama sekali pada kegiatan atau acara kita. Nah, kemudian ada jenis-jenis transisi atau perubahan antara pengucapan sebelumnya dan juga selanjutnya yang harus dijaga, yaitu yang pertama tentang transisi energi naik, kemudian energi turun, netral. Jadi kita harus menyeimbangkan semuanya. Yang mana kita ada transisi energi kita menjadi positif atau meningkat, kemudian turun, kemudian netral, itu harus dijaga standarnya. Jadi kita tidak bisa memilih salah satu, namun disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kapan kita harus menaikkan semangat, kemudian agak diturunkan, kemudian merasakan netral, seperti itu. Itu adalah transisi yang harus dikuasai pada MC semi formal juga. Selanjutnya, kita juga harus bisa membaca audiens, karena tadi sebelumnya dikatakan ini bisa menghidupkan suasana dengan audiens. Jadi kita harus belajar untuk berinteraksi kepada audiens, sehingga kita harus bisa membaca suasana. Kapan mereka merasa capek, ngantuk, lelah, kemudian tidak fokus, tidak menyimak kegiatan. Nah, disitulah peran-peran MC ini bisa mencairkan kembali suasana yang ada, sehingga antusiasme dari audiens itu akan tetap terjaga dari awal hingga akhir. Itulah pentingnya di sini. MC semi formal bisa menghidupkan suasana kembali. Nah, itulah tadi tentang MC semi formal, berbeda dengan MC formal tadi, dan tetap harus berlatih bagaimana tentang formal dan semi formal yang sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya. Selamat berlatih dan jangan lupa untuk mengerjakan penugasan yang disediakan. Sampai jumpa.